Pada sore hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat pertolongan dan kuasa-Mu. Inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami menyembah, memuji, memuliakan, mendengarkan firman Allah. Kami berdoa Tuhan, kami minta kuasa-Mu, campur tangan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Biarlah suasana sorga kami boleh nikmati, kami boleh rasakan di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tanpa terkecuali kami diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Tanpa terkecuali mereka urapan Allah, kuasa, hikmat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian mereka. Sehingga setiap kami yang ibadah di rumah Tuhan, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dilawat oleh Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan menjadi bagian mereka. Sehingga mereka berdiri di tempat ini, mereka berdiri di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh urapan yang luar biasa. Sehingga semua kami diberkati dan dilawat dan kami boleh merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Attention, please. Indonesia mencatat kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia selama sepekan berturut-turut dari 21 hingga 27 Juni. Dengan kasus kematian harian di Indonesia berjumlah 1.383 kasus. Sebagaimana arahan Presiden, saat ini kita harus bersiap beradaptasi dengan situasi. COVID-19 ini berpeluang akan hidup bersamaan dengan kita dalam waktu yang tidak sebentar. Dua warga Indonesia
Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini, Jumat 10 April 2020. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan menjadi garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi akibat adanya sebaran dari WHO. Salah satu yang diatur adalah tempat ibadah diharuskan untuk duduk sementara dan untuk ini sertifikat vaksinasi juga sangat berharga. skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat COVID-19. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. He says, for freedom, Christ has set us free. Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Kalimat yang menjadi pesan hati yang gembira adalah obat. Shalom teman-teman semua. Selamat sore bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya untuk kita sama-sama beribadah di sore hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau agungkan Dia, kita mau puji Dia, kita mau serukan namanya. Haleluya. Amin. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan.
Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang menyertai kehidupan kami. Menyertai bangsa kami. Memberikan kami kemerdekaan atas bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami Tuhan untuk melaksanakan ibadah ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga bersyukur Tuhan kalau misalnya pada hari ini kami boleh merayakan Tuhan ulang tahun negara kami Tuhan Indonesia yang ke-76. Terima kasih Tuhan buat Indonesia, terima kasih Bapa. Bapak kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau yang tolong pimpin Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai mulut bibirnya Tuhan. Biar Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu dapat tersampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan kami boleh menyiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya demi Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Merdeka. Special edition hari ini ya. Kita merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Dan hari ini juga merupakan edisi spesial kita akan berdoa bagi bangsa kita tercinta ini. Sebelum itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 16 sampai 19. Sekali lagi Daniel pasal 9 ayat 16 sampai 19 kita akan baca ayat ini. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ayat 19, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah. Ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Ya, ayat-ayat yang sudah kita lihat barusan ini adalah merupakan bagian dari doa Daniel pada waktu itu. Yang sebetulnya kalau kita lihat dalam pasal 9 ini doanya dimulai dari ayat yang keempat ya. Tetapi kita membaca dalam ayat yang ke-16 dan 9 sampai 19 saja. Nah, kita melihat bahwa Daniel ini betul-betul memahami ya, mengerti keadaan daripada bangsanya pada waktu itu, yaitu bangsa Israel, di mana dia melihat bahwa keadaannya memang sungguh sangat memprihatinkan. Di dalam pasal 9 ini di ayat bagian awal ya, ayat 1, 2 dan seterusnya, kita akan menemukan di sana bahwa satu ketika Daniel sedang belajar ya, dia sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan, kemudian dia membuka kitab-kitab yang ada pada waktu itu, tiba-tiba matanya tertuju pada jumlah tahun di mana di situ dijelaskan ada janji Tuhan untuk pemulihan bagi bangsanya. Ada janji Tuhan untuk pemulihan Yerusalem, bahkan bait suci yang ada pada waktu itu. Nah, dia melihat setelah dalam perhitungan waktu, ini sudah waktunya janji Tuhan itu digenapi. Sehingga hatinya betul-betul tergerak untuk melakukan sesuatu di mana dia ingin mengklaim janji Tuhan
bagi bangsanya pada waktu itu. Nah, anak muda yang diberkati Tuhan, sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita berperan serta menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa kita tentu saja ya. Salah satu caranya mungkin yang paling nyata adalah kita tidak ikut terlibat dalam kumpulan atau kelompok-kelompok yang menentang peraturan pemerintah ya. Seperti ada kelompok-kelompok anak muda yang melakukan terbentuk dalam sebuah geng yang kita kenal dengan geng motor ya, yang beberapa kali masuk dalam berita-berita menunjukkan di mana masyarakat sekitar di mana mereka berada itu resah dengan keberadaan mereka ya. Jadilah anak muda yang mendukung kebijakan pemerintah ya. Jangan sampai kita ikut terlibat dengan hal-hal yang menentang akan kebijakan pemerintah, yang artinya kita menjadi anak-anak muda yang tidak mencerminkan siapa kita, tidak mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita, tidak mencerminkan Yesus dalam hidup kita. Nah, seperti tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, sebagai orang percaya, sebagai anak muda Kristus, kita pun punya tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, amin. Jadi bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas hamba Tuhan, tetapi juga merupakan tugas daripada anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, amin. Caranya adalah, atau salah satu caranya adalah berdoa untuk bangsa, untuk keselamatan, untuk kebaikan, dan untuk keamanan serta kesejahteraan bangsa kita sendiri. Jadi kalau mungkin kita berpikir, wah apa yang bisa saya lakukan, hal-hal yang besar seperti apa yang bisa saya lakukan. Selain tadi tidak tergabung dalam kelompok-kelompok atau geng-geng yang menyatakan diri menentang pemerintah. Kita bingung, apa yang bisa saya lakukan. Hal yang sederhana dan sebenarnya mengandung hal yang luar biasa adalah ketika kita punya hati untuk berdoa bagi bangsa kita. Berdoa untuk keselamatan bangsa kita tercinta ini seperti yang dilakukan oleh seorang Daniel. Daniel seorang muda yang luar biasa dalam Tuhan, yang memiliki hati untuk bangsanya. Kalau kita lihat kata-kata di dalam setiap doa yang dinaikkan oleh Daniel, ini menunjukkan bahwa Daniel betul bersungguh-sungguh benar-benar meminta kepada Tuhan untuk pemulihan atas bangsanya. Meskipun dia adalah seorang yang ternama pada waktu itu, ya kan? Dia seorang pejabat, ya. Dia tidak segan-segan untuk melakukan hal seperti ini. Bahkan firman Tuhan katakan dalam satu hari dia bisa 3 kali datang memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Seorang yang sangat sibuk tapi masih bisa menyempatkan waktu, memberikan waktunya bagi Tuhan. Nah, kita melihat, kalau kita melihat dalam pasal 9 ini, di dalam ayat bagian awal ayat di pasal 9 ini kita akan menemukan di dalam ayat 3 khususnya ya. Dalam ayat 3 mengatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah ayat 3 ini menjelaskan bahwa seorang Daniel ini dia mau menanggalkan jubah kebesarannya dan mengenakan kain kabung dan juga abu. Dia berpuasa dan berdoa untuk bangsanya. Seorang yang ternama, seorang pejabat, ya, seorang yang terhormat rela meninggalkan ya sejenak kebesarannya untuk datang kepada Tuhan, menyediakan waktu di hadapan Tuhan, berdoa bagi bangsanya, berdoa khusus untuk bangsanya. Nah, kita melihat di sini apa sih kain kabung itu? Kain kabung itu adalah kain kasar atau kain yang berserat kasar ya. Biasanya itu terbuat dari bulu kambing dan itu berwarna hitam atau kehitaman ya. Ada beberapa bentuk dan pemakaian daripada kain kabung ini. Kita lihat sebentar, ada yang berupa pita,
Nah, pita ini dililitkan di pinggang. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti jubah ya, yang bisa dipakai, dan ada juga yang digunakan sebagai alas tidur. Ya, kain kabung ini bukan kain yang mahal ternyata ya. Dia kain yang murah, tetapi kain ini sangat awet atau tahan lama ya, bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, dan kain ini ternyata pada waktu itu digunakan untuk membuat karung-karung untuk menampung gandum ya pada waktu itu. Nah, kita melihat di sini bahwa kain kabung ini ya biasanya digunakan pada saat terjadi kematian, ada bencana, ada musibah, atau kain kabung ini juga bisa menjadi tanda kesedihan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu identik dengan yang namanya berkabung ya. Nah, dan bagi bangsa Israel ya, kain kabung juga merupakan tanda atau simbol bagi mereka, di mana itu merupakan tanda di mana mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mengaku bersalah ya, mereka memohon belas kasihan Tuhan, dan ini juga merupakan tanda pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Jadi ketika seperti Daniel ya, ketika dia menggunakan kain tersebut, itu merupakan simbol atau tanda yang dia tunjukkan kepada Tuhan, di mana dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mewakili bangsanya, mengaku bersalah, dan dia memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsanya. Sementara kalau abu, ya mungkin banyak di antara kita paham hal ini ya. Kalau abu itu kan adalah sisa hasil pembakaran ya. Nah, untuk abu ini menunjuk kepada yang namanya kebinasaan atau kehancuran dan pengakuan diri siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi pengakuan diri yang mengakui bahwa saya ini kotor Tuhan, saya ini lemah Tuhan, saya ini tidak berdaya Tuhan. Itu adalah bentuk kerendahan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dari hal ini ya, kita bisa melihat bahwa Daniel betul-betul serius dengan doanya. Dia sangat bersungguh-sungguh meminta pemulihan dan belas kasihan buat bangsanya. Karena kalau kita baca ya, di dalam kitab Daniel ini, selain kain kabung dan abu, ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Daniel sangat bersungguh-sungguh berdoa untuk bangsanya. Bukti yang lain itu adalah, kalau kita perhatikan hampir semua ayat di dalam Daniel pasal 9, mulai dari ayat 4 sampai 19 ya, yang tadi saya katakan ini adalah merupakan keseluruhan dari isi doa Daniel di pasal 9 ini, kita akan menemukan ada satu kata yang berulang-ulang kali diucapkan oleh Daniel. Yang dicatat di sini kurang lebih 30 kali dia ucapkan. Ada satu kata. Kata itu adalah kami. Sekali lagi kami. Nah, kata kami ini berulang-ulang kali disebutkan oleh Daniel. Termasuk pada ayat pokok yang sudah kita baca tadi di dalam ayat 16 sampai 19. Nah, kalau kita perhatikan, kami di sini, kata kami di sini itu menunjuk kepada pengertian tentang syafaat atau bersyafaat. Jadi sekali lagi kami di sini, kata kami di sini menunjuk kepada pengertian tentang syafaat atau bersyafaat. Nah, apa sih artinya syafaat itu? Syafaat itu artinya perantara ya. Perantara dari yang didoakan dengan Tuhan. Kemudian bisa kita dapatkan pengertian lain lagi, syafaat itu adalah memposisikan diri sebagai orang yang didoakan. Jadi kalau pada waktu itu Daniel memposisikan diri sebagai bangsa Israel, artinya dia juga mengakui bersalah, berdosa seperti bangsa Israel. Meskipun itu dia tidak lakukan. Kemudian syafaat itu berarti memohon kebaikan, pengampunan untuk orang lain, untuk pihak lain. Itu artinya syafaat.
Saya rasa sampai di sini kita cukup jelas memahami hal ini ya. Kalau kita pelajari tentang kehidupan Daniel, Daniel ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, amin. Dia seorang muda yang betul-betul tunduk kepada yang namanya aturan Tuhan. Dia seorang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bersalah dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi perhatikan dalam hal ini karena dia punya hati dan kerinduan berdoa bagi bangsanya. Dia mau mengambil posisi seperti Israel yang bersalah dan berdosa di mata Tuhan. Karena kebenaran Tuhan dalam hidup Daniel, karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan, membuat Daniel mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan yang dia dapatkan? Dalam konteks ini, dia mendapat kepekaan untuk memahami isi hati Tuhan. Kenapa saya katakan ini dia mendapat kepekaan memahami isi hati Tuhan? Karena berdoa bagi bangsanya sebenarnya itu pun adalah isi hati Tuhan. Berdoa bagi negerinya itu adalah kerinduan hati Tuhan. Kepekaan yang dia dapatkan ini membawa dia dapat menangis buat bangsanya. Dia hancur hati berdoa untuk bangsanya. Dan perkenanan Tuhan ini membuat dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti mendengar seruan doanya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang didoakan Daniel ini adalah merupakan bagian dari isi hati Tuhan. Tuhan sendiri rindu melihat bangsa ini kembali kepada Tuhan. Bangsa ini bertobat, bangsa ini pulih, bangsa ini selamat menikmati berkat kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Roma 6 ayat 23 katakan, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa ini bisa membawa mereka kepada yang namanya maut. Kematian kekal, berpisah dengan Allah selama-lamanya. Allah sendiri tidak mau bangsa yang dikasihinya terpisah dengannya. Dan ini yang dirasakan oleh seorang Daniel. Ini pesan yang ditangkap oleh Daniel sehingga dia mengambil satu tindakan dengan cepat, berdoa untuk bangsanya. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita tahu bahwa dosa hanya membawa kita kepada hukuman. Dosa bisa membawa kita kepada yang namanya kutuk, kehancuran, dan kebinasaan. Dan itu pun kalau kita tidak bertobat, kita tidak datang kepada Tuhan, hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Anak muda yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah bangsa kita. Kegoncangan ekonomi dan politik, bencana-bencana yang terjadi. Bahkan begitu banyak kematian yang terjadi karena wabah yang sementara bergejolak merajalela ini. COVID-19. Ada banyak kesedihan terjadi di mana-mana. Ada banyak ketakutan di mana-mana. Kalau kita belajar memahami kehendak Tuhan, sebenarnya penyebab dari semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah ulah manusia sendiri. Adalah dosa manusia sendiri. Praktek dosa yang terselubung, dari yang terselubung sampai yang terbuka, ya, yang jelas-jelas dipamerkan. Toleransi terhadap kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan moral, kriminalitas, ketidakadilan di mana-mana,
penyembahan-penyembahan yang salah yang hari-hari ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita sendiri menunjukkan bahwa Indonesia yang kita kasihi sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan kasih Tuhan. Sangat membutuhkan doa-doa kita hari-hari ini supaya bangsa kita dipulihkan. Itulah sebabnya dalam momen memperingati hari kemerdekaan bangsa kita tercinta. Hari ini 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Kita mau manfaatkan momen ini untuk kita membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Seorang Daniel melakukan hal ini. Seorang diri dia lakukan hal ini. Sore hari ini kita lebih dari satu orang. Kita bisa melakukan doa secara korporat pada sore hari ini. Kita bisa berdoa bersama-sama. Kita akan membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Supaya bangsa kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak yang rindu bangsa kita dipulihkan, Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia membawa bangsanya di hadapan Tuhan karena dia tahu, dia mengerti, dia memahami bahwa bangsa Israel itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan Allah sendiri ingin bangsa ini kembali kepadanya, berbalik kepadanya. Tuhan sendiri mau supaya Israel mengalami kesejahteraan, anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sore hari ini, mari semua anak-anak muda, kita yang ada di sini, yang ada di rumah, mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika ada hati yang sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau melihat hati kami bagi bangsa kami tercinta ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sore hari ini kami yang ada menyatukan hati kami, membawa negeri kami tercinta, bangsa kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan Indonesia bagi-Mu Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, nyatakanlah keselamatan-Mu terjadi di seluruh pelosok Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, di setiap pulau-pulau yang ada, baik pulau-pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil, kami minta, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa kami ini. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Bahkan hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak orang terbaring sakit di rumah sakit, terbaring sakit di rumah mereka, bahkan di tempat-tempat isolasi. Kami berdoa, satukan hati kami, berdoa bagi mereka yang sakit. Kami minta di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan dilepaskan
lepaskan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh alami kesembuhan di dalam Engkau. Mujizat Tuhan terjadi ketika para dokter menyerah, mengangkat tangan, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa yang besar yang sanggup Engkau lepaskan bagi mereka dan mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami ketakutan, intimidasi karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Bahkan khususnya anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, iman mereka Tuhan dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya kami tetap menjadi terang di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami dalam menanggulangi situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, buat semua pemimpin-pemimpin kami, jajaran para menteri semua Tuhan yang terlibat. TNI Polri Tuhan, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah. Engkau kiranya berikan kekuatan, Engkau kiranya berikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu untuk mereka temukan terobosan-terobosan yang baru di dalam mereka menanggulangi situasi dan keadaan yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang tepat dan semuanya bersumber daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Dalam masa PPKM ini Tuhan, ada banyak yang terdampak. Karena PPKM ini Tuhan, usaha yang goncang, keadaan yang goncang di mana-mana, sosial, politik, kami berdoa semuanya dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kesempatan sore hari ini kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, gereja-gereja yang ada yang harus melakukan ibadah masih secara online. Kami berdoa Tuhan memberkati, biarlah meskipun dalam ibadah yang terbatas secara online, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada tetap bisa mengalami kasih Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Iman kami terus dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Dan kami anak-anak-Mu terus berpengharapan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Memberkati Tuhan anak-anak muda kami khususnya GPDI Ora et Labora. Baik yang ada di sini maupun di rumah mereka masing-masing. Yang menyaksikan tayangan ini secara online. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati, membuat mereka berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan mereka yang bergumul Tuhan dengan pekerjaan mereka, Tuhan siapkan yang terbaik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri
hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ada di bangsa bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Mari teman-teman, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat sore ini Tuhan, buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Buat penyertaan-Mu Bapa dalam ibadah kami, Engkau sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semua bisa berjalan dengan lancar, semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami mau belajar Bapa lewat firman-Mu Bapa, kami mau belajar menjadi seperti Daniel Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menjadi generasi-generasi-Mu Bapa, generasi-generasi di akhir zaman Bapa. Kau mau jadikan kami Daniel di akhir zaman Tuhan, untuk kami memiliki hati Bapa, hati buat bangsa dan negara kami Bapa, hati yang hancur hati Bapa, mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bangkitkan kami Bapa sebagai anak-anak muda-Mu Bapa, menjadi generasi-generasi penuai di akhir zaman Bapa, memiliki hati untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau anak-anak-Mu Bapa yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga Bapa dengan lidah mereka Tuhan mereka bisa mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup Bapa ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghentaran, penyertaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita mulai saat sore hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Youth Oil, gimana ibadahnya? Terberkati kan? Semoga melalui ibadah tadi, gak cuma kalian terberkati, tapi juga memberkati negara tercinta kita, Indonesia. Amin. Ada kabar gembira nih untuk Youth Maranatha Majesty. Setelah sekian lama kita dipisahkan oleh PPKM, akhirnya mulai hari Sabtu ini, kita udah bisa ibadah lagi di gereja teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya, simak video berikut ya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di grup WhatsApp Maranatha Majesty atau bisa juga kirim pesan langsung ke Instagram kita di @youthoil. Kayaknya cukup pengumumannya. See you and God bless you all.